Lam tajid. Mulai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Sekarang kita masuk kepada masih di babul amr, tapi di bagian wali annal mubadarah bil fi'l ahwat wa abra wa ta'khirlah afat. Kalau di ke halaman 25. Ini langsung selalu bawa kitab ni. Pada kitab ada dia apa? Ya, antum banyak ketinggalan usul Rahmadi. Ya, masalah Sorobi awak megang usul apa karena ada sesuatu. Ya, di situ dia pun go difokuskan. Kalau di sini tafadhal Ustaz. Wa li anna al-mubadarata bil fi'li ahwatu wa abra wa ta'khiru lahu Wa ta'khira lahu afatun. Naam. Wa yaqtadi tarakumal wajibati hatta ya'jaza anha. Ya'jiza anha. Naam, tawaqqaf qalilan. Sekarang kita masuk kepada pembagian wali annal mubadarata bil fi'li ahwat wa abra. Kata Syekh rahimahullah, muallif rahimahullah mengatakan bahwasanya menyegerakan bil fi'li dengan melakukannya lebih mencakup dan lebih terlepas dari apa nama baratu zimmah. Kalau kita misalnya segera melakukan perintah karena kita sudah tidak ada lagi beban di belakangnya. Kemudian wa ta'khira lahu afat, dan mengundur atau menunda perintah tersebut itu bisa jadi sebuah penyakit. Afat artinya penyakit kalau ditunda-tunda, ya nanti akan repot kita sendiri. Ini Syekh mengatakan bahwasanya hukum asal dari sebuah perintah itu adalah al-faur atau disegerakan. Contohnya di sini adalah misalnya apabila seorang bapak memerintahkan anaknya untuk membelikan sesuatu, maka harus disegerakan. Kalau tidak, maka dia wa ta'khira lahu afat, dan dia akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu marah atau kemarahan dari bapaknya itu kalau tidak disegerakan itu. Ini maksudnya. Kemudian wa yaqtadi tarakum alwajibat hatta ya'jiza anha, dan dia menginginkan atau menjadikan itu bertumpuknya alwajibat atau kewajiban hatta ya'jiza anha, sehingga dia itu tidak mampu untuk mengerjakannya. Misalnya di sebuah perusahaan ada seseorang karyawan diperintahkan oleh bosnya mengerjakan sebuah laporan. Katanya laporan itu akan dikumpul lebih kurang 1 pekan lagi. Karena melihat dari laporannya itu banyak, mungkin karena apakah dia malas atau gimana, sehingga ditumpuk-tumpuklah laporan tersebut, ditunda-tunda perintah dari si bos tadi, sehingga menjelang hari H-nya atau menjelang hari di deadline-nya itu dia terburu-buru itu, sehingga pekerjaannya menjadi bertumpuk-tumpuk itu. Maka yang didapati olehnya hatta ya'jiza anha, sehingga dia tidak mampu untuk melakukannya itu, karena menumpuk-numpuk sebuah perintah. Hakadha. Tafaddal Rahmadi waqad yakhruju. Naam. Waqad yakhruju amara Al-amru an wajib anil wujubi wal fawr wal fawriyah. Kaif? Nah, al fawriyah ta'ti tu. Wawnya waw ataf. Naam, sahih. Lidalilin
yaqtadi zalika. Naam. Fayakhruju an wujubu wa wajib anil wujub wajibu anil wujub ila anil wujub au bi bu anil wujub apa bi bu ila la ba itu dibaca apa? Apakah dibaca fathah, dhamma, kasrah? anil wujubi Na'am. ila ma'ani Ila ma'anin minhu minha. Tafadhal ya Rahmadi, antum terjemahkan dahulu. sungguh Naam, itu enggak perlu dibaca karena qad itu dia harfu litaukid. keluar perintah Al-am. dari kewajiban Al-fawriyah dan disegerakan dan disilakan untuk menunjukkan li dalilin yaqtadi dzalika. itu Menetapkan, menginginkan yang demikian itu. maka dari Maka al-amr perintah keluar dari makna wajib makna kewajiban dari sampai memiliki beberapa makna. di antaranya tawaqaf qalilan wa qad yakhruju al-amru 'anil wujubi wal fawriyati li dalilin yaqtadi dzalik. Kata Syekh rahimahullah, dan amr itu, perintah itu bisa keluar dari aslinya. Karena asli amr itu adalah wajib dan disegerakan, fawriyah. Itu hukum asalnya. Kenapa? Karena li dalilin, karena adanya sebuah dalil. Nah, ini yang menjadikan pembeda di antaranya. Kalau misalnya tidak ada qarinah namanya dalil, berarti tetap dia kembali kepada hukum asalnya, yaitu al-amru yaqtadi lil wujub wal fawriyah. Yaqtadi dzalika, yang menginginkan demikian tersebut. Kemudian fayakhruju, yakni maka keluarlah amr ini, perintah ini dari yang wajib sampai memiliki beberapa makna minha. Dan di sini ada sebuah kaidah, sebuah ungkapan dari dosen Lipia namanya Dr. Muhammad Al-Hasan Asy-Shinqiti. Waktu itu pernah beliau seorang usuli dari Mauritania. Jadi ini termasuk bagus juga ungkapan beliau itu tentang terkait dalil. Saraf tadi libur ya Ustaz? Enggak ada tiba Ustaz? Enggak ada saraf tiba. Saraf fikih. Banyak itu mula. Besok ya Ustaz? Oh, beko. Jam 2 sampai jam 2. Besok. Ini yang lanjutkan gua. Yang payah ya Ustaz lah? Ya, ada konfirmasi yang di luar. Kalau tubarkan Oh. Wala korban waktu ah. Ini nak apa ya? Ada komitmen supaya. Boleh di sini, tapi ya berkabar kan? Iya. Tidak ada. Jadi ini beliau mengatakan, ini ungkapan beliau Dr. Muhammad Al-Hasan Asy-Shinqiti. Beliau memang seorang usuli Ustaz, termasuk beberapa dosen mengatakan beliau tu mausu'atnya kami tu, ensiklopedia kami, karena masyaallah itu. Beliau orang Mauritania Singkit. Dia kata beliau, adamu ilmika bidalil, tidak tahunya kamu dengan dalil, la yakni, bukan berarti tidak ada dalil itu. Ini ungkapannya bagus ini karena dia seorang usuli, bahasanya masyaallah. Tidak tahunya kamu dengan dalil bukan berarti tidak ada dalil. Berarti misalnya ada seseorang dai
menyampaikan suatu perkara atau permasalahan tapi tidak membawakan dalil tentang yang disampaikannya, bukan berarti yang diucapkan itu tidak berdasarkan dalil. Mungkin bisa jadi kita tidak tahu dengan dalil tersebut. Jadi bisa dua kemungkinan. Apakah kita yang jahil atau dia yang tahu cuman dia mengambil kesimpulan dari hukum tersebut yang diambil dari dalil itu. Nah, jadi ini tentu beliau pernah juga ngajar bab apa tu? Ya. Bab mustawa sadis dulu ngajar kita. Am wa khas. Tentang am dan khas. Karena kan am dan khas itu kan pengambilannya istinbatul ahkam. Ya. Karena seolah enggak ada dalil kan. Makanya beliau katakan ni, ada mu'ilmika bid dalili la ya'ni adamat dalil. Jadi seolah-olah kalau ada seorang dai atau seorang ustaz yang menyampaikan sebuah permasalahan, kebanyakan orang tidak tahu, katanya ini enggak ada dalil. Padahal dia ada dalil, bisa jadi dalilnya dari dalil umum dia itu. Makanya keluarlah ungkapan beliau, ada mu'ilmika bid dalili la ya'ni adamat dalil kan. Iya. Itu ada dalil sebenarnya, cuman dilihat dari beberapa kondisi gitu. Ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada yang memalingkan amar itu dari wajib dan fauriyah menjadi nadab. Nah, sekarang kita masuk kepada al-awwal. Tafadhal Ustaz. An-nadab. Ka qoulihi ta'ala wa ashhidu idza tabaya'tum al-Baqarah. Fal amru bil ishhadi ala tabayu'i lin nadbi bidalili anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabiyyin wa lam yushkid. Naam. Jadi di sini kita masuk kepada bagian yang pertama. Jadi amr itu tidak semata-mata mutlak menjadi wajib. Terkadang dia menjadi nadab atau kita kenal dengan sunnah. Kemudian Syekh rahimahullah mengambil dalil kaqaulihi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashhidu idza tabaya'tum. Kalau kita lihat, kita perhatikan dari lafaz ayat ini kan ashhidu yaitu fi'lul amr, berasal dari kata ashhada yushhidu, kemudian menjadi ashhidu di sini. Nah, seakan-akan kalau kita kembali ke pelajaran yang sebelumnya, berarti ini bisa kita katakan mutlak harus mendatangkan saksi atau harus hadir kita pada saat terjadinya transaksi jual beli itu. Idza tabaya'tum, apabila kalian berjual beli itu kan. Apalagi di sini ada kalimat idza. Idza di sini huruf yang menunjukkan syarat di sini kan. Jika kalian, maksudnya jika kalian melakukan transaksi jual beli dan jadilah kalian saksi dalam transaksi tersebut itu. Nah, di seolah-olah kalau ayat ini kalau difahami secara letterlek, bisa jadi orang berdosa kalau di dalam jual beli tidak mendatangkan saksi. Cuman kalau kita kembali kepada ilmu usul fikih, sebenarnya amr di sini bukanlah bermakna wujub, tapi dia bermakna nadab. Kemudian apa dalilnya? Kenapa bisa sampai di sini? Yaitu fal amru bil ishhadi ala tabayu'i lin nabi bi dalilin anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara farsan an a'rabi wa lam yashhad. Jadi di sini Syekh rahimahullah membawa untuk mendukung dalil yang dari Quran tadi, bahwasanya makna asyhidu di sini adalah nadab, yaitu dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebuah hadis tersebut, Nabi pernah datangi sebuah pasar itu kan. Kemudian membeli sebuah farsan, kuda. Nah, dan Nabi datang ke sana untuk menunaikan itu, membayar harga si farsan. Tapi si orang Arab ini enggak tahu, dia Arabi ini, yaitu orang Badui ini enggak tahu dia bahwasanya Nabi ini sudah membayar, sudah membeli seekor kuda. Lalu Nabi berjalan, kemudian di tengah-tengah itu orang-orang pada menawarkan kuda-kudanya, kan? Kemudian Nabi berkata, dia memanggil Nabi, seorang Arab Badui ini, ya Rasulullah, itu kan?
ini kuda nih, saya tidak menjualnya, kan? Kamu lupa, saya sudah membelinya. Kemudian kata si Arab Badui ini, mana datangkanlah saksi, halumma syahidan, ayo datangkanlah saksi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ada nama sahabat nama Khuzaimah bin Thabit. Khuzaimah bin Thabit mengatakan bahwasanya kuda ini sudah dibeli dari engkau tuh. Meskipun Rasul SAW ketika itu tidak bertemu dengan seorang Badui ini tuh. Kemudian ditanya, dengan apa kamu bersaksi wahai Khuzaimah bin Thabit, kata Nabi SAW, dengan kejujuranmu Rasulullah SAW. Jadi Khuzaimah bin Thabit ini bersaksi bahwasanya Nabi ini benar-benar sudah membeli kuda. Tapi persaksiannya itu dengan berdalil dengan kejujuran Nabi SAW. Karena kita tidak mungkin mengingkari kalau Nabi itu seorang pembohong. Nabi itu jujur itu. Makanya disinilah terjadi para ulama beristidlal bolehnya apabila jual beli itu boleh kita tidak hadir langsung pada saat tersebut, atau kita percayakan kepada yang lain, atau kita wakilkan misalnya. Kita tidak perlu menjadi saksi ketika terjadinya jual beli, karena ada kaidah dari para ulama itu mengatakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah maka dia hukumnya mubah gitu. Jadi al-amru, satu perkara, la yata'allaq bil ibadah sara mandu. Perkara yang tidak ada kaitan dengan ibadah maka dia menjadi mandub. Cuman di sini para ulama menjelaskan kenapa bisa sampai jadi mandub di situ? Karena ini kan namanya jual beli ini hak kita. Yang rugi nanti kita sendiri, ya kan? Misalnya kita nggak datangan saksi, datangan wakil saja, pergi membeli mobil. Ya udah, saya percayakan kepada kamu tuh. Misalnya Rahmadi dipercayakan, Rahmadi tolong urus ini. Misalnya saya mau beli Pajero, karena Rahmadi sudah dipercaya. Dah silakan Rahmadi beli itu. Tapi cuman di sini kan kaitannya haknya kepada kita. Karena jual beli ini nanti muamalahnya kembali kepada kita. Yang rugi nanti kita, yang beruntung juga kita sendiri. Makanya hukumnya mandub. Maksudnya mandub di sini adalah tidak perlu kita hadir di ketika jual beli tersebut. Misalnya mungkin ya tadi beli Pajero, kemudian diminta, ya udah saya percayakan, nanti setelah itu hadir ditransfer, duitnya selesai. Nanti mau lecet atau ada kekurangan sedikit di mobil tersebut, berarti kan yang rugi nanti kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala sengaja memerintahkan kita untuk hadir ketika terjadi transaksi jual beli itu agar tidak merugikan kita sendiri. Karena hukum asalnya al-amru itu lil maslahah. Karena perkara itu yang berkaitan bukan selain ibadah itu sebenarnya dia menunjukkan kepada maslahat, kebaikan. Di sini. Kemudian para ulama mentafsir lagi. Kalau misalnya kita tidak hadir pada saat terjadi muamalah tersebut, ditafsir oleh para ulama. Ada dua tafsirannya. Kalau menyangkut hak kita sendiri, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya menyangkut misalnya harta anak yatim, berarti harus kita datang hadir pada peristiwa, pada kejadian tersebut. Karena ini menyangkut hak orang lain. Misalnya si fulan sudah diamanahkan untuk mengurusi harta anak yatim. Kemudian dia ingin membeli sesuatu, maka kita harus hadir pada saat terjadi muamalah tersebut. Karena ini menyangkut hartanya seseorang atau menyangkut haknya seseorang. Jadi yang jadi si kafil ini atau yang jadi yang penanggung ini, jadi ya udah, ini harta anak yatim, kemudian saya mau belanjakan ini sesuai untuk kebutuhan dia.
Jadi di situ kita harus datang, harus turun tangan. Karena jadi kaidahnya adalah dalam muamalah itu, kalau apabila itu menyangkut hak kita sendiri, maka kita tidak mesti datang, harus hadir pada saat terjadi transaksi tersebut. Tapi kalau dia menyangkut hak orang lain seperti harta anak yatim, maka kita juga harus wajib hadir dan menjadi saksi. Karena nanti kalau bisa aja dia orang itu kalau penipu, harganya sekian, ternyata jual lebih mahal. Akhirnya dia itu menyia-nyiakan harta anak yatim tersebut. Padahal dia sudah menjadi kafil, kan, sudah menjadi sebagai orang yang sebagai diamanahkan dia. Di sini hukum asal dalam jual beli itu adalah nadab sunnah, tanpa hadir pada saat terjadi transaksi. Meskipun ayat di sini berbentuk perintah. Kemudian dari sini kemudian sunnah menjelaskan bahwasanya Nabi SAW dulu pernah melakukan jual beli, tapi beliau tidak hadir pada saat tersebut. Beliau cuma hadir memberikan harganya. Sekarang masuk kepada al-ibaha. Tafadhal Rahmadi. Al-ibaha. Al-ibaha. Al-ibaha tak tiktok. Al-ibahati. Al-ibahati. Ha? Al-ibahati. Makin dulu sama aja tuh. Al-ibahati. Al-ibahatu wa aksaru ma yaqomu zalika iza waradu Iza waridu Kembali. Kembali itu mah benih. Seperti iza waradu pada iza warada ba'da hazu ba'dal hazu hazab secara zaraf itu jadi apa isim sesudahnya? hazu hazra Apa posisinya? hazu Ba'da al-hal al-haz apa? al-hazri Al-hal kenapa? Kedudukannya di dalam i'rab antum sampai mengatakan dia antum baca kasrah majrur. Coba ini. Jadi kalau ada zaraf baik zaman maupun makan, maka isim sesudahnya i'rabnya jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih alamatnya tandanya dengan kasrah. Seperti itu Rahmadi. Jadi antum ketemu zaraf baik makan maupun zaman. Au jawaban lima ya tauhi Lama ya tauhi ya tawahi ya tawahum. Coba antum tasrif nih. Ini fi'il ma mudhari' atau maddi? Mudhari'. Kemudian antum cari maddinya apa dulu? Yang mana huruf mudhara'ahnya? Mudhara' itu huruf tambahan. Mana huruf mudhara'ahnya? Ya tawahum. Huruf mudhara'ahnya yang mana? yang minta tadi. Yang minta dua. Yang mana dia nih? Ta. Ta. Antum yakin? Mana di sini nih? Huruf mudhara'ahnya. Yang tadi. Yang mana dia nih? Apa? Huruf apa? Ta.
Huruf mudhari'nya ta. Yakin antum? Ini yang dari fi'il mudhari'nya ini. Yaitu huruf mudhari'nya itu huruf ya. Berarti kan itu tambahan tuh. Asalnya apa? Di maddinya. Itu kembalikan ke maddinya. Nanti ketemu antum bisa baca ini. Apa maddinya? Kalau antum sudah tahu huruf mudhari'ahnya yaitu ya di sini. Ya kan? Berarti menunjukkan huwa. Kemudian bagaimana antum bacanya ini? Ya kan? Ya, ta, waw, ha, mim ini. Ya kan? Caranya antum kembali ke maddinya. Apa maddinya di sini? Antum tasrif namanya. Jadi wazannya tafa'ala. Mudhari'nya tafa'ala. Mudhari' dengan apa? Mansub. Tafa'ala. Ya? Wazannya tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Berarti gimana tuh baca nih? Tafa'ala yatafa'alu. Berarti kemana antum baca? Antum sudah dapat wazannya nih. Yatafa'alu. Kemudian ini baru nama mauzunnya. Bagaimana antum baca? Wazannya antum sudah dapat tadi, yatafa'alu. Kemudian antum gimana cara baca mauzunnya ini? Yu atau ya? Tafa'ala yatafa'alu. Gimana antum baca? Tafa'ala yatafa'alu. Yatafa'alu itu kan wazannya. Kemudian yang ini, yang fi'il mudhari'nya ini adalah mauzunnya ini. Ya, ta, waw, ha, mim. Gimana tuh cara bacanya? Kalau antum sudah dapat wazan tadi, yatafa'alu. Berarti gimana baca nih? Tinggal baca. Tafa'ala yatafa'alu. Yatawahamu. Annahu mahdzurun. Coba antum terjemahkan. Al-ibahatu mubah. Dan banyak yang mendekat. Kebanyakan mayaqa'u dzalika yang berada pada hal tersebut, kebanyakan yang berada di tempat tersebut idza warada mana warada ja'a ketika datang setelah al-hadzar larangan nahi atau kewajiban atau jawab atau sebuah jawaban lama pada sesuatu sesungguhnya ia mahdzurun yang dilarang itu belum jelas. Waham itu kan sesuatu yang masih belum jelas dia itu. Di sini al-ibahatu wa aktsaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'da al-hadri aw jawaban lamma yatawahham annahu mahdzurun. Jadi mubah itu kebanyakan sesuatu yang berada padanya itu apabila dia datang setelah larangan. Jadi kalau misalnya
kapan sebuah amr itu berubah menjadi mubah. Sebelumnya itu lafaznya itu berbentuk nahi atau larangan. Atau dia sebuah jawaban. Lama tak kala itu atau sesuatu itu yang dilarang itu dia masih kondisinya masih belum jelas itu. Kemudian di sini disebutkan wa misaluhu ba'dal hadar. Di sini yang disebutkan adalah ba'dal hadar. Mazilta ya Rahmadi. Iqra ya Rahmadi. Misaluhu ba'dal tadi tu sama tidak tas tu zaraf hazawi ba'dal hadri qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastal al-maidah fal amru bilis tiyadi lil ibahati li lamnya lamul ta'lil liwuku ba'dal hadri al-mustafa du ya min qawlihi ta'ala muhilli sayyi wa antum hurum. Hurum dengan panjang. Hurum. Ya. Coba terjemahkan Rahmadi. Contoh setelah pemisalannya setelah larangan. Setelah larangan Allah Ta'ala berkata Allah Ta'ala berfirman wa iza halaltu fastahuru wa iza halaltum dan jika kalian telah selesai maka bertahallul atau kalian telah diperbolehkan kan, tahallul kan perbolehkan. Maka berburulah. Maka perintah berburu menunjukkan kemubahan. Kemubahan. Karena keberadaannya itu yaitu keberadaan perburuan melakukan perburuan itu dibolehkan ya melakukan perburuan tersebut ba'dal hal setelah adanya larangan al-mustafadu dan diambil faedah selain ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Tidak boleh bagi kalian untuk berburu sedangkan kalian sedang hurum ihram mau haji mau umrah ni kan. Di sini Syekh rahimahullah mengambil contoh yaitu al-amr tu yaqtadi lil ibahah. Misaluhu ba'dal hadr. Contohnya itu setelah adanya larangan. Qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu, dan apabila kalian telah
tahallul, telah selesai dari rangkaian ritual haji, maka berburulah. Ini semata-mata perintah ini kan tidak datang begitu saja, ya kan? Pasti ada penyebabnya, ya kan? Kenapa sebabnya itu dibolehkan berburu, itu kan? Kenapa berburu hewan-hewan sekitaran di Haramain itu? Kenapa dibolehkan? Di sini kata Syekh rahimahullah, fal amru bil istiyadi lil ibahati li wuqu'ihi ba'da al hadr al mustafad min qawlihi ta'ala ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Karena ada sesuatu itu yang sebelumnya ada ayat yang larangan. Inilah syahidnya, dalilnya. Kenapa perintah di sini fastadu. Fastadu ini kan artinya filul sigahnya sigah amr. Sebabnya dia menjadi mubah, diperbolehkan atau dimubahkan untuk berburu karena ada ayat sebelumnya itu berbentuklah larangan. Ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Tidaklah boleh kalian itu kalian dilarang untuk berburu tu. Sedangkan kalian sedang ihram atau sedang melaksanakan rangkaian ritual haji dan umrah itu. Jadi kaedahnya adalah kalau misalnya sesuatu itu diawali dengan yang namanya larangan, berarti kemudian ada lagi lafaz yang memerintahkan, maka hukum yang bisa diambil adalah yaitu perintah tersebut berubah menjadi mubah dengan syaratnya itu adalah didahului dengan larangan dahulu. Setelah itu baru ada perintah. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyarah al-qabr fazuruha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku melarang kalian itu untuk berziarah kubur. Berarti lafaz yang pertama itu menunjukkan larangan. Kemudian datang lafaz berikutnya berbentuk amar, perintah, fazuruha. Maka kunjungilah, ziarahlah kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari lafaz ini bisa kita ambil amar di sini zuru tadi itu berarti bukan berarti menunjukkan wajibnya untuk berziarah kubur, dan hukumnya itu adalah mubah. Boleh kita ziarah kubur terserah, mau tidak ziarah kubur tidak mengapa. Cuman di dalam ziarah kubur itu banyak faedah-faedah yang akan kita ambil. Jadi fulan tidak ziarah kubur, silakan, karena hukum asalnya itu dia itu mubah. Itu contohnya. Kemudian wa misaluhu jawaban. Tafadhal Ustaz ya. Wa misaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahzurun. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam if'al wa la haraj. Fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada'i an taqdimi af'alil haji allati tuf'alu yawmal 'idi ba'daha 'ala ba'd. Naam. Dan contohnya di sini adalah sebuah jawaban. Dia perintah tapi dia adalah sebuah jawaban. Lam yatawahhamu annahu mahdzurun. Jadi tidak jelaslah larangan tersebut, yaitu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam if'al wala haraj. Ini Nabi seakan-akan para sahabat ini masih jelas apa belum nih kan? Kerjakanlah dan tidak mengapa. Apa ini kan? Fi jawabihi man sa'alahu fi hajatil wada'. Jadi ini adalah jawaban orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu kejadian haji wada'. An taqdimi af'alil haji allati tuf'al yaumal 'id ba'daha 'ala ba'di. Jadi ini kejadiannya pada hari wada' itu ada beberapa ritual-ritual haji, rangkaian-rangkaian haji itu yang didahulukan. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasul SAW, lakukanlah, maka tidak mengapa. Berarti ada yang pas ritual haji itu ada yang langsung nahar, berkorban, ya kan, meskipun dia belum
tahallul misalnya kan, tahallul awal misalnya. Tapi dia sudah melakukan yang namanya misalnya apa, menyembelih hewan kurban gitu. Kata Nabi, nggak apa-apa, lakukanlah. Jadi di sini tidak adanya tartib, boleh didahulukan di antara yang kita anggap lebih mudah. Nah, ini menunjukkan tidak adanya tartib dalam melakukan ritual-ritual haji gitu. Kemudian di contoh lain, dan ini bukanlah termasuk sebuah celaan. Kata Nabi, if'al wala har, lakukanlah dan tidak mengapa, kata Nabi. Contohnya misalnya si fulan datang ke rumah kita, kemudian kita bilang, dia pengetuk pintu, assalamualaikum. Kemudian kita perintahkan, udkhul, masuklah. Tetapi si fulan ini ketika mendengar masuklah, kemudian dia tidak masuk. Tiba-tiba aja dia pulang. Ini bukan berarti kita main-main, bukan berarti kita membuat celaan terhadap si fulan, ya kan? Disuruh masuk tapi seolah-olah pintu belum dibuka, ya kan? Padahal di sana ada perintah mau masuk silahkan, tidak masuk tidak mengapa. Maka dari sini bukanlah termasuk bagian dari kita laim, orang yang mencela atau menghina merendahkan seorang itu. Kecuali ada beberapa kejadian tempat. Kalau misalnya dia itu seorang tamu yang kita undang, nanti ya akhi jam 6 sore datang ke rumah saya ya. Nanti kita buka bersama, ya kan? Kemudian ketika diketuk, assalamualaikum. Kemudian kita bilang, udkhul, masuklah. Tapi pintu tidak kita bukakan. Itu termasuklah laum, mencela. Tapi kalau sekedar dia tamu, pengen ke rumah kita saja, tamu atau tetangga, diketok, assalamualaikum. Kemudian kita bilang, udkhul. Setelah itu dia pergi. Berarti itu bukanlah kita sedang mencela tamu tersebut, karena kita tidak mengundang dia. Kecuali kalau kita mengundang, lalu kita bila udkhul tapi pintu tidak kita bukakan, itu sama aja dengan laum, mencela termasuk. Berarti dia udkhul tadi, udkhul boleh bisa boleh dia masuk, boleh dia tidak masuk gitu. Ini masuk al-ibahah itu. Fadhar Rahmadi at-tahdid. At-tahdid. At-tahdidu qawluhu kaf kau lahu kakau lahu. Itu malu apa mati juga kan? Iya. Malu dosa-dosanya kan. Memang dia mati juga kan? Coba kakau juga coba. Kakulu. Saya terus dulu ya. Sangga. Sangga dulu ya. Ya. At-tahdidu kakau Bihi ta'ala na'am a'malu fi'lul amri a'malu Itu udah itu mah. Ya malu. i'malu ma situ bima ma syi'tum innahu bima ta'lamuna Udah apa nih? Ta'lamun udah semua tak malu nih. ta'maluna Ta'lam atau ta'lamun. basir
wa qawlihi faman syaa falyu'minu Faman syaa falyu'min. Sukun atau dhammah marfu' dia? Dhammah. Kenapa? Faman syaa falyu'min. Nanti mustarabih antum dah belajar fi'lu jawab syart, fi'lu syart mustawa salis itu Ramadi. Fal ini falyu'min. apa itu? Dia lamnya lamul lamar. Lamnya lamul amar. Wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lizalimina nara. Al-Kahfi. Fadzukira al-wa'il ba'da al-amru ba'da tadi amara amru ba'da al-amru ba'da amiru amiru amaru ba'da amru amru ba'dal amara amri ba'dal amri al-muzatu al-mazkuru na'at dia al-muziku ba'dal amri al-muzkuru badal amri al-mal kuro di mana tengguronya dia? Ini cuma tigonya. Tidak di fathah, tidak di dhammah, tidak di jar, kasrah. Al-madhkuri. Naam. Dalilu ala annahu lil tahadatu Lid tahdi litahdi litahdi di litahdi nah litahdi di. Jadi sini sekarang kita masuk kepada yang ketiga, yaitu peralihan amar itu dari wajib menjadi ke perkara yang ketiga, makna yang ketiganya, yaitu at-tahdid ancaman. Yaitu at-tahdid ancaman. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kemudian lakukanlah sesuka hatimu atau sekehendakmu tu, sesuai yang kamu inginkan. Sesungguhnya bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan atau dengan apa yang kamu perbuat. Dari ayat ini bisa kita lihat, pertama, ya'malu. Ini adalah fi'lul amr. Kemudian maksyitum.
Contohnya, lakukanlah Allah memerintahkan sekehendak kita, semau kita. Misalnya, kalau kita memahami ya'malu ini mutlak wajib, berarti kan kita bebas. Mau berzina, silahkan. Mau minum khamr, silahkan. Mau berjudi, silahkan. Mau ngapain aja di dunia ini, mau bermaksiat, mau berbuat taat, silahkan deh. Karena ya'malu masyitum deh. Kan nggak mungkin deh. Secara logika aja kan, di banyak ayat dalil Quran hadis Allah tuh tidak suka nama maksiat. Tapi di sini dilakukan. Kok Allah nih kayaknya Allah nggak konsisten nih kata orang. Pasti itu akan jawaban orang yang tidak belajar usul fikih atau yang baru-baru belajar, baru-baru ngaji. Kenapa ini tuh kan? Ternyata ada lafaz selanjutnya, innahu bima ta'maluna basir. Di sinilah terdapat adanya sebuah ancaman. Sesungguhnya Allah itu maha melihat atau maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Jadi Allah itu selalu muraqabah, mengawasi kita. Lakukanlah Allah. Dari ayat ini kita bisa melihat ya'malu ini yang mana dia bersigahnya itu sigah amar, yang maknanya itu bukan menunjukkan wajib, tapi di sini maknanya perintah, tapi ada ancaman. Begitu pula misalnya seorang bapak tadi kan, dah kamu mau main sampai maghrib silahkan dah. Nanti sampai di rumah ada yang akan menantimu gitu kan, kok kan rotan ya. Kok kan omelin kan, berarti perintah dari bapaknya tadi itu sebenarnya mengarah kepada ancaman. Atau contoh lain, ya udah kamu minumlah misalnya minuman yang bergas itu kan, tapi kalau kamu sakit tanggung resikonya sendiri itu kan, kata si bapaknya. Bapak tidak akan membawa kamu ke rumah sakit, atau bapak tidak akan mengobatimu. Minumlah minum gas-gas saja, Sprite, Fanta, Coca-Cola dan sejenisnya kan. Tapi kalau terjadi sesuatu padamu, bapak tidak akan tanggung jawab. Ini ucapan si bapak kepada anaknya. Jangan sampai kita pahami perkataan perintah bapaknya itu, wah bapak saya boleh kita minum yang gas-gas nih, gitu kan? Bukan itu maksudnya. Berarti perintah di dalamnya itu ada berupa ancaman. Korinahnya ada di sini. Innahu bima ta'maluna basir. Ini korinahnya ini. Ini korinahnya ini. Yang mengatakan kalau kita melakukan sesuatu itu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam tastahi isna' ma syi'tum. Jika kalian tidak punya malu, maka lakukanlah sesuka kalian. Berarti di sini Rasul mengatakan lah bebas kita mungkin ini dah. Fa illam tastahi. Di situ korinahnya adalah fa illam tastahi, yaitu kalau enggak malu. Kalau orang masih punya rasa malu, berarti kalau orang punya rasa malu berarti ada iman di dalam dadanya. Berarti dia tidak akan melakukan sesuka hatinya. Kemudian di ayat berikutnya lagi, Syekh rahimahullah membawakan juga sebagai syahid di sini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang ingin beriman, maka siapa yang menghendaki sesuatu, maka berimanlah. Dan siapa yang ingin kufur, maka kufurlah. Di sini kalau kita katakan, Allah aja melarang untuk berbuat syirik, untuk menyekutukan dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam. Tapi tiba-tiba di ayat ini Allah memerintahkan, serahlah. Mau beriman, mau kufur, terserah. Berarti namanya ini kita memotong ayat. Berarti ini belum sempurna kita mengutip ayat. Ini bisa jadi disalahgunakan sama orang-orang kan. Kalau dia tidak membaca, menyampaikan ayat itu secara utuh. Padahal ada korinahnya di sini kan. Inna a'tadana lidh-dhalimina nara. Sesungguhnya kami akan mempersiapkan neraka bagi orang yang zalim. Zalim ini ditafsirkan makna syirik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini korinahnya.
Berarti amar di sini, fal yu'min di sini kan amar kan sama fal yakfur. Keduanya amar, perintah. Tapi sigahnya sigah fi'il mudhari'. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, amar itu ada 4 ya kan. Salah satunya di sini sigatul amar itu salah satunya dia makrud atau muqtarin bilam. Bilamil amr itu. Nah, mana mungkin Allah akan ridho dengan kekufuran? Mana mungkin Allah akan, padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul itu di tengah-tengah umatnya agar berada di jalan yang lurus, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kan ayat dalam surat An-Nahl ayat 36 bahwa walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ayat itu sudah jelas mengatakan tugasnya para nabi dan rasul itu diutus itu tujuannya untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya taghut. Mana mungkin Allah akan ridho di sini? Mau kufur silakan, mau beriman silahkan. Kemudian di sini ada kaidahnya. Fa dzikiral wa'idu ba'dal amri al-mazkuri dalilun ala annahu tahdid. Maka disebutkan ancaman setelah adanya perintah disebutkan, ini menunjukkan adanya ancaman itu. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu, misalnya setelah ada perintah, maka dia ada ancaman. Misalnya antum rahmadi, ijlis huna, ya kan? Misalkan inna ra'isa sayaghdab. Nah, duduk di sini tuh. Kan sesungguhnya nanti kepala divisi, mungkin kepala apa akan marah. Berarti apa itu? Apakah antum disuruh duduk di sana atau tidak? Nah, ancaman kan? Antum diancam, duduklah tuh. Tapi nanti resikonya ketua antum akan marah, ya kan? Inna ra'isa sayaghdab. Jadi korina inna ra'isa sayaghdab. Nah, itu kan wa'id, ada ancaman di dalamnya itu. Nah, mafhum ya rahmadi? Sekarang giliran kita kembali kepada Ustaz Ayah. Wa yakhrujul amru anil fawriyati ila tarafi. Misaluhu aqda'u ramadana fa innahu ma'murun bih. Lakin dalilu ala annahu lit-tarafi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya kana yakunu alayya as-sawmu min ramadana fama astati'u an aqdiyahu illa fi sya'ban wa zalika bi makani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau kana ta'khiru muharraman ma ukirrat alaihi Aisyatu radhiyallahu anha. Nah, di sini kita masuk kepada perkara yaitu perintah itu keluar dari mana fauriyah atau disegerakan menuju kepada diakhirkan. Yang kita bahas tadi itu, yang pertama kita bahas tadi adanya ma'an nadab, al-ibaha, kemudian sama tahdid itu yaitu pergeseran perintah kepada mandub, mubah dan tahdid. Nah, sekarang kita masuk kepada perintah ini kan hukum asalnya wajib dan disegerakan. Nah, ada di sini. Nah, terkadang di beberapa keadaan perintah itu tidak mesti harus disegerakan, tapi ada beberapa sebab. Di sini Syekh rahimahullah membawa sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Misalnya qada'u ramadana, yaitu puasa qada' Ramadan setelah Ramadan berlalu. Fa innahu ma'murun bih, maka sesungguhnya hukum asalnya itu diperintahkan kan. In kuntum maridon ala safarin kan. Jika kalian itu sakit atau safar, dan faidatum min ayamin ukhar, maka lakukanlah qada'nya itu pada hari-hari yang lain. Berarti ini kan menunjukkan perintah harus disegerakan. Jika idza insalakha Ramadan
faqdi kan. Kalau Ramadan telah berlalu, makalah lakukanlah qada tu kan. Itu hukum asalnya. Tapi ada di beberapa keadaan, beberapa sisi. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kala itu Aisyah radhiyallahu anha beliau itu saum di bulan Ramadan. Tapi mungkin ya namanya perempuan tidak akan sempurna Ramadan ya. Kalau perempuan Ramadannya sempurna berarti dipertanyakan dia. Ya kan Rahmadi? Yakin antum? Perempuan di bulan Ramadan akan full sempurna Ramadannya. Kenapa? Karena ada mengandung. itu kalau dia memang dalam keadaan posisi itu. Tapi yang pastinya itu wanita tidak akan pernah sempurna puasa Ramadannya, tidak akan full. Kenapa? Satu aja, dia akan ada namanya siklus bulanan. Ya, itu jadi alasan penyebabnya. Nah, kalau dia sempurna wanita selama di bulan Ramadan, ya kan, nggak ada kemungkinan dua, bisa jadi dia laki-laki yang berubah jadi apa, atau bisa jadi dia sedang hamil atau sedang hamil beberapa bulan tapi tidak diketahui kalau bahwasanya dirinya sedang hamil kan. Kalau orang hamil kan nggak ada lagi haid dia kan. Nah, mungkin bisa jadi dua kemungkinan, apakah dia ini laki-laki menyerupai perempuan atau dia memang perempuan tapi dia sedang hamil. Mungkin hamil sudah 2 pekan 3 pekan misalnya, tapi dia tidak tahu kalau dirinya sedang hamil. Nah, kemudian di sini fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya asam. Aku dulu itu punya saum di bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya tidak mampu untuk mengqadanya melainkan di bulan Sya'ban. Wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini sebutkan walau kana ta'khiru muharraman ma uqirat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Ini hukum asalnya. Sekiranya dan seandainya mengakhirkan perintah itu adalah sebuah yang dilarang, tapi di sini ada sesuatu yang ditetapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kenapa sampai diakhirkan sampai bulan Sya'ban? Ini namanya ada uzur. Ada uzur syar'i. Uzur saya ada wa dzalika li makani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian itu karena Aisyah itu berada di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunda. Bisa jadi Nabi butuh kepada hajat itu kan. Kalau dia berpuasa, beliau berpuasa kan. Nah, maka nanti di dalam kalau menikah itu Rahmadi, istri kalau puasa sunnah itu harus tak izin kepada suami dulu itu kan. Nah, di sini ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bukan berarti meremehkan syariat, bukan berarti meremehkan hukum, bukan berarti tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini fala fama astati'u aqdiyahu illa fi Sya'ban, karena ada sebab. Karena ada sebabnya. Sebabnya wadzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu ada di tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya karena nanti Rasul butuh. Aisyah sedang puasa kan. Nah, makanya diakhirkan sampai Sya'ban. Jadi hukumnya adalah perintah itu boleh diakhirkan kalau ada sebab. Sebabnya mungkin ada sesuatu atau karena ada waktu yang lapang atau luas. Seperti contohnya solat itu kan sudah ada waktu yang telah ditentukan. Seperti solat zuhur dari zawalus syams, condongnya matahari ke barat, sampai nanti bayangan itu sudah saja. Berarti kan waktu ini waktu muwassa. Kalau kita mau menunda solat karena ada sesuatu, maka itu tidak mengapa. Berarti kita tidak akan berdosa. Misalnya datang azan, Allahu Akbar kan. Kemudian kita ada sesuatu, mungkin apakah di perjalanan atau yang penyebab yang lain, lalu kita tunda sampai menjelang
berakhirnya waktu salat zuhur. Kalau itu kita tidak mendapatkan dosa. Yang mendapatkan dosa itu adalah sekiranya kalau dia melalaikan tapi sudah mau masuk waktu salat berikutnya, itu yang berdosa. Tapi kalau misalnya dia waktu zuhur datang, dia masih sibuk dengan kesibukan dunia, main HP atau sengaja tidur dia kan, itu termasuk bagian dari dosa. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan itu juga tidak termasuk dia melalaikan. Yang melalaikan itu adalah kalau dia sudah sampai batas akhir, itu yang disebut melalaikan. Tapi kalau masih masuk dalam koridor waktu muwassa dan dia melakukan sholat pada waktu yang masih luas itu, sebagian para ulama katakan itu bukan termasuk melalaikan. Yang dimaksud melalaikan itu menjelang mau berakhirnya waktu sholat tersebut. Jadi misalnya boleh kita mengakhirkan, kan perintah kan sholat disegerakan kan. Tapi ada tertundanya karena ada beberapa sebab dan uzur. Itu makanya al-amru yaqtadi tarahi. Ada sebab. Kalau tidak ada sebab maka tidak boleh. Itu. Bukan berarti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi tidak marah. Ya kan? Seakan bukan berarti Nabi membenarkan perbuatan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Karena kembali pada hukum asalnya kan, perintah salat itu harus disegerakan. Karena afdhalul a'mal as-shalah fi waqtiha. Sebaik-baiknya amal itu salat pada waktunya itu. Tapi ada sesuatu maka bergeserlah perintah tadi yang harus disegerakan menjadi kepada bisa diakhirkan. Di situ. Jadi kalau kita lihat dari pelajaran tadi ini, al-amru ditinjau dari sisi beberapa makna. Yaitu yang wajib bisa berubah menjadi kepada an-nadab, al-ibahah dan tahdid. Sedangkan perintah yang menunjukkan disegerakan bisa berpindah kepada diakhirkan gitu. Dengan syarat harus ada sebab dan uzur. Kalau nggak ada uzur dan sebab ya udah, berarti nanti kita bisa kena resikonya. Sekarang kita masuk malayatimu al-ma'muru illa bih. Antum lagi Rahmadi? Ini terakhir Rahmadi. Wala yutimmu Mada? Iza tawaqqafa fi'lu ma'muri bih ala syai'un ala syai'in kana zalika syai'in kana zalika syai'un ma'mur bih fa'in kana al-ma'muru bih wajiban kana zalika syai'u wajiban wa in kana al-ma'muru bihi indi manduban kana zalika syai'u manduban. Baca sampai habis Ramadhi. Misalul wajibi
bi wajibi sitru satru Allah Satru. Allah Aura apa? awati Hmm. wa iza tawaqqafa Tawaqqafa ala syara ala syira'i ala ala syirati syira'i saubin kana dzalika sayun syira'u syira'u wajiban wa wa misalul mandubi misalul mandubi at-tayyibu tatayyub atatayyubu tatatayyubu lil jum'ati jumu'atu hah hah lamu ta'lil dia sebab lil jumu'ati wa iza tawaqqafu tawaqafa ala ala syira'i syira'i tibbi tibbin na'am kana dzalika syira'u min manduba wa hadhihi qa'idatu fi dhammi qa'idati a'ammi minha wa hiya wal wasailu laha ahkamul maqasidi wasailu al-ma'murata al-murati ma'murun biha wa wasailul manhiyati min manhi anha jadi isim maf'ul. Nah di sini kata Syekh rahimahullah ma la yutimul ma'muru illa bihi, tidaklah yang diperintahkan itu menjadi sempurna kecuali dengan sesuatu yang bisa menyempurnakan. Nah, seperti kaidah la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kemudian idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai' kana dzalika syai' ma'muran bihi. Maksudnya adalah apabila perintah itu dia berada pada sesuatunya itu diperintahkan, maka dia menjadi perintah. Jadi hukum asal seperti ini. Kalau dia diperintahkan berarti harus dikerjakan itu. Itu hukum asalnya. Kemudian fa in kana al-ma'mur bih wajiban. Apabila yang diperintahkan itu wajib berarti maka dia zalika syai'u wajib. Seperti solat Allah perintahkan wajib. Berarti perintah solat itu menjadi wajib. Kemudian kan al-ma'mur bih manduban kana zalika syai'u manduban. Apabila datang dari syariat, kalau satu perintah itu dia menunjukkan kepada dia mandub, maka dia mandub. Seperti misalnya sahur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah, ya kan? Kata Nabi, sahurlah karena dalam sahur itu ada barakah. Berarti kan perintah di sana. Cuma perintah di sana menunjukkan mandub. Nah, berarti sahur itu bukan wajib. Berarti sahur itu adalah mandub. Karena hukum asalnya perintahnya itu
mandub. Jadi enggak boleh kita modifikasi lagi kan. Salat sudah wajib, kita modifikasi, sunnah aja lah hukumnya. Kecuali dia salat sunnah. Tapi kalau salat fardu sudah ditetapkan sama Allah, dia itu wajib, diperintahkannya untuk dikerjakan, berarti dia wajib dilakukan. Enggak boleh lagi kita modifikasi. Kemudian kata Allah, salat itu 5 kali sehari semalam. Tidak ada perintahnya langsung. Berdasarkan Quran dan hadis. Kita modifikasi 2 aja lah, atau 4 aja atau 3 aja. Berarti kan menyelisih kaidah. Kalau sesuatu itu sudah diperintahkan, berarti mengerjakannya harus wajib itu. Harus dilaksanakan seperti itu. Kemudian di sini misalul wajibi satrul awrati fa idza tawaqqafa 'ala syira'i sabin kana dzalika syira'u wajiban. Contohnya yang wajib itu adalah, ini hukum asalnya, menutup aurat itu wajib. Kemudian makanya kita membeli baju untuk menutup aurat itu menjadi wajib biar tertutup. Kecuali baju kita sudah banyak, berarti sudah 2, 3 atau lebih dari 3, berarti kita enggak wajib lagi untuk beli baju. Tapi sekiranya kita tidak ada baju untuk menutupi aurat kita, maka pada hari itu juga, pada waktu itu juga, membeli baju itu menjadi wajib. Misalnya antum Rahmadi, baju antum dimaling sama orang kan, antum jadi tinggal telanjang bulat. Ya kan, nggak mungkin antum keluar dalam keadaan telanjang. Pada waktu itu antum wajib membeli baju. Sebabnya kenapa? Karena satrul aurah, harus wajib menutup aurat. Karena menutup aurat itu hukumnya wajib. Kemudian seperti air, membeli air. Air itu kalau membeli air kan hukumnya mubah atau mandub, ya kan? Tapi karena datang waktu sholat, air nggak ada di sekitaran masjid. Orang menjual di depan, ada botol aqua, ada menjual aqua di depannya itu kan. Jadi pada saat itu juga kita membeli air menjadi wajib, harus kita beli airnya tuh. Karena kita mau melaksanakan yang wajib itu salat 5 waktu. Sedangkan syaratnya itu harus bersuci dahulu, itu berwudu. Berwudu harus dengan air. Kecuali memang ada air lagi, berarti diganti dengan tayamum gitu seperti. Ini yang hukum asalnya itu wajib, berarti wasilahnya juga wajib itu. Kemudian kalau misalnya yang diharamkan misalnya kan, jadi wasilahnya juga jadi haram. Wa misalu al-mandubi, dan misalnya dalam mandub atau tayyub lil jumu'ah. Ini kan hukum asal memakai wangi-wangian pada hari Jumat hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kita berada pada ingin melaksanakan atau ingin iktidak bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hukumnya mandub, jadi pada waktu itu ketika kita membeli tip atau parfum, berarti hukumnya mandub, karena kembali pada hukum asal. Hukum asal memakai wangian itu adalah mandub, itu disunnahkan. Tapi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, maka kita harus beli itu. Kemudian wa hadhil qa'idatu fi dhamni qa'idati 'am minha wa hiya. Ini adalah kaidah yang meliputi keumuman seluruh kaidah. Wa hiya al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu adalah hukum yang dituju baginya. Berarti tujuan kita ingin sholat, berarti wasilahnya harus menggunakan air. Kemudian fawasilu al-ma'murat ma'murun biha. Kalau wasilah itu dia diperintahkan, maka dia diperintahkan dengan untuk melakukannya. Kalau wasilah itu manhiyat, dia haram, pelarangan, maka dia menjadi haram. Seperti Allah sudah jelas mengharamkan khamar. Kemudian dia katanya, saya enggak membeli khamar kok, hanya sekedar untuk meletakkan saja sebagai pajangan, dengan sudah jelas khamar itu haram. Nanti dikhawatirkan nantinya dengan kita membeli dengan alasan itu menjadi wasilah, rugi kalau cuma jadi pajangan. Cobalah.
Kalau masuk syaitan kan mesti was-was, cibola akhirnya. Makanya kalau sesuatu itu diharamkan, di wasilahnya juga menjadi haram. Gitu. Misalnya antum rahmadi menjadi sebagai perantara, ya kan, barang curian, jelas curi itu haram. Antum jadi perantaranya itu kan, jadi perbuatan itu yang diharamkan. Itu maksudnya. Di sesuatu yang wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengan yang wajib juga, itu kan. Ma la yatimu al wajibu illa bihi itu. Tiada lagi kaidah tu ma la yatimu al wajibu al mutlaq illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimu al wajibu al muallaq illa bihi fahuwa ghairu wajib. Ada kaidah. Mana wajibu al-mutlaq illa bihi fahuwa wajib. Kemudian sama al-wajib al-muallaq illa bihi fahuwa ghairu wajib. Maksudnya di sini adalah tidaklah sempurna sesuatu wajib yang mutlak, yang harus, kecuali dia wajib. Seperti sholat tadi, sholat kan wajib, berarti dia harus wajib dilakukan. Puasa hukumnya wajib karena wajib mutlak, maka dia harus menjadi wajib. Kemudian malatimul wajibu al muallaq illa bihi fahuwa ghairu wajib. Tidaklah sempurna wajib itu yang ada terkait dengan sesuatu, kecuali dia, maka dia tidak wajib. Contohnya zakat. Zakat termasuk zakat haji termasuk wajib muallaq. Kenapa? Karena zakat itu dia terkait dengan nisab, ya kan, sama haul. Kalau misalnya nisab dia kurang, haulnya belum sampai, berarti dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian haji misalnya, haji dia uang ada tapi kesehatan tidak mendukung, berarti dia tidak wajib melakukan haji pada tahun ini misalnya. Itu namanya malatimul wajibu al muallaq illa bihi fa ghairu wajib. Ada sesuatu yang menggantung pada dia, sesuatu yang dikaitkan dengan dia itu. Hafalkan ini kaidahnya ini Rahmadi itu. Dasar kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.